Sobat Garuda, drama baru mewarnai panasnya rivalitas Indonesia dan Malaysia. Bukan soal strategi, bukan juga soal taktik, tapi soal permintaan yang cukup mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka secara resmi meminta jaminan keamanan dari PSSI saat bertanding di Jakarta nanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka takut datang ke Indonesia? Atau ini cuma siwar untuk meredam kekuatan luar biasa Timnas Indonesia U23? Ayo kita kupas tuntas semua, dari drama Federasi Malaysia, respon PSSI, pelatih Malaysia sebut Garuda Muda calon juara, hingga respon ngeri media Vietnam lihat 13 pemain senior Indonesia di skuad U23. FAM minta jaminan keamanan saat main di GBK? Yap, kamu nggak salah dengar. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi menghubungi PSSI dan meminta jaminan keselamatan penuh untuk tim mereka saat berlaga di ajang Piala AFF U23 2025. Mereka khawatir soal keamanan pemain, ofisial, dan supporter selama berada di Jakarta. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ternyata ini buntut dari rivalitas panjang dan panas antara kedua negara. Kita tahu, duel Indonesia versus Malaysia selalu panas di lapangan dan di luar lapangan juga tak kalah tegang. Apalagi jika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di depan puluhan ribu supporter Garuda yang terkenal fanatik dan all out mendukung Garuda. Tapi tenang, Sobat Garuda, PSSI nggak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pihak FAM, PSSI menjamin penuh keamanan Timnas Malaysia selama mereka berada di Jakarta. Kami tuan rumah yang baik. Kami jamin keamanan setiap peserta. Kami ingin sepak bola tetap jadi alat pemersatu. Begitulah kira-kira pernyataan dari PSSI kepada FAM. Tapi ternyata bukan cuma soal keamanan yang jadi keresahan Malaysia. Di balik layar terlihat ada ketegangan lain. Sang pelatih Timnas Malaysia U23 menyebut Indonesia adalah kandidat kuat juara. Bagi Malaysia U23, jelas tantangan terberat mereka adalah Timnas Indonesia U23. Apalagi hanya juara grup saja yang berhak mendapatkan tiket semifinal. Sementara satu tiket diperebutkan lewat jalur peringkat kedua terbaik. Nafuzi selaku juru taktik skuad muda Harimau Malaya mengakui Timnas Indonesia U23 adalah lawan terberat. Lebih dari itu, dia mengungkapkan Garuda Muda adalah kandidat kuat juara Piala AFF U23 2025 karena akan mendapat dukungan penuh dari pendukungnya. Keuntungan jelas berpihak pada tuan rumah, terutama dengan dukungan luar biasa dari para supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut saya, Indonesia adalah kandidat utama untuk menjuarai Mandiri Cup 2025, ungkap Nafuzi. Nada-nada ini apakah bentuk kekaguman atau ketakutan terselubung? Apalagi Indonesia diperkirakan akan menurunkan 13 pemain yang sudah pernah tampil bersama timnas senior. Khususnya saat Piala AFF Senior kemarin. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Kadek Arel, hingga Doni Tripamungkas siap tempur. Menariknya, kondisi ini memicu komentar dari pemain senior Malaysia yang pernah merasakan ngerinya atmosfer GBK saat melawan Indonesia di 2019 kemarin. Dia ikut bicara ke publik dan memberi pesan tegas ke juniornya. Dia menyerukan agar junior-juniornya tidak takut menghadapi Timnas U23 di Gelora Bung Karno. Mereka hanya diminta fokus ke pertandingan dan tidak terbawa provokasi dan tekanan dari supporter Indonesia yang terkenal fanatik. Wah, makin panas ya. Kita nantikan saja apakah Timnas Malaysia mampu keluar dari tekanan supporter Garuda atau tidak. Tapi sayangnya, persiapan Malaysia justru terkendala. Menurut laporan dari media negeri jiran, persiapan Malaysia U23 tidak maksimal. Pelatih baru Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, dihadapkan pada tantangan besar. Mengapa? Hingga akhir Juni 2025, Malaysia belum juga melakukan persiapan optimal. Bahkan,
mereka belum sempat menggelar latihan terpusat sejak Nafuzi menjabat awal tahun ini. Ya, kamu nggak salah dengar. Di saat negara-negara lain udah latihan bareng dan persiapan matang, Harimau Malaya Muda masih sibuk dengan pemetaan kekuatan pemain. Meski begitu, Nafuzi mengaku sudah memantau semua pemain. Tapi jelas, itu belum cukup tanpa latihan bersama. Salah satu fokusnya sekarang adalah membangun chemistry antar pemain, tapi waktunya makin menipis. Artinya, kekuatan Malaysia di ajang ini tidak penuh. Berbeda jauh dengan Malaysia, Timnas U23 Indonesia sudah berkumpul sejak 20 Juni dan langsung menjalani pemusatan latihan. Gerald Vandenburg, pelatih Garuda Muda, bahkan sudah mulai fokus ke aspek taktis setelah fisik para pemain dinyatakan siap tempur. Latihan intensif, chemistry yang mulai terbangun, serta strategi yang terus diasah. Semua ini bikin Indonesia jadi salah satu kandidat kuat juara. Selain persiapan yang matang dan kombinasi pemain muda lokal dan diaspora, serta pemain yang punya pengalaman di Piala AFF Senior kemarin. Tak heran jika hal ini yang bikin media Vietnam juga ikut deg-degan. Salah satu media Vietnam menulis, yang istimewa, skuad Timnas Indonesia U23 yang berlaga di turnamen Asia Tenggara di kandang sendiri itu beranggotakan 13 pemain yang pernah memperkuat Timnas, jauh lebih unggul dibanding tim-tim muda lain di kawasan itu, tulis media Vietnam. Media Vietnam, Tien Phong pun memberi peringatan kepada Timnas Vietnam U23 untuk waspadai Timnas Indonesia U23. Menurutnya, Timnas Indonesia U23 berencana merebut takhta Vietnam U23 untuk jadi juara. Bahkan mereka memprediksi Malaysia bisa jadi mangsa pertama dari keganasan Garuda Muda. Indonesia bukan hanya tuan rumah, tapi benar-benar tampil dengan skuad terbaik, ungkap media tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan duel panas ini akan terjadi? Menurut jadwal resmi AFF, pertandingan antara Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2025 akan digelar pada hari Senin, 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kick-off pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini duel penuh gengsi, penuh emosi, dan ajang pembuktian siapa yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi, Sobat Garuda, apakah Timnas Malaysia benar-benar takut? Ataukah ini strategi klasik mereka untuk mengalihkan tekanan?